Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Novembri Eklesia Idat dengan NIM 2201030011, program studi Teknik Perkapalan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang korosi, yang mana pada pertemuan awal sudah dijelaskan oleh dosen saya, Bapak Denny Nusirwan, sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah korosi. Pada kesempatan ini juga saya akan mengulas kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak pembimbing mata kuliah saya, mata kuliah korosi, tentang korosi. Yang pertama ada ship corrosion, yang kedua ada aircraft corrosion, yang ketiga ada marine corrosion. Ship corrosion atau lebih tepatnya adalah proses korosi pada kapal. Kemudian ada aircraft corrosion, yaitu korosi pada aircraft atau pesawat. Kemudian yang ketiga ada marine corrosion atau korosi pada bangunan lepas pantai. Kemudian adapun gambar pada slide ini yaitu gambar tentang kapal. Di sebelah kiri ini ada kapal tanker yang membawa aspal, dan juga di sebelah kanan ada miniatur kapal yang terbuat dari emas atau logam mulia. Definisi korosi sendiri adalah kerusakan material yang terjadi akibat reaksi kimia yang berdampak pada material tersebut. Faktor-faktornya yaitu lingkungan, suhu, dan juga kelembapan pada peletakan material tersebut. Proses ini bisa menyebabkan deformasi atau kerusakan pada material. Tentunya hal ini juga menjadi masalah bagi kapal, mulai dari kebocoran, penurunan kekuatan struktural, hingga kegagalan sistem. Hal ini juga tentunya menjadi kerugian besar bagi kapal atau pemilik kapal, owner sebagai pemilik kapal yang menjalankan bisnis di bidang perkapalan. Pada gambar ini ada gambar berat, daur ulang, dan juga budget untuk bikin kapal. Nah, pada gambar berat ini material yang digunakan tentunya material logam ferro atau material yang bersifat ferromagnetik, yaitu contohnya besi dan besi baja. Adapun material yang digunakan selain ferromagnetik yaitu non-ferromagnetik atau material non-ferro, dan juga contoh-contohnya yaitu seperti aluminium, emas, dan lain-lain. Selanjutnya pada bagian daur ulang, tentunya pada saat pembangunan sebuah kapal sudah diperhitungkan material yang akan dipersiapkan dan juga dipergunakan, yaitu proses nesting, sehingga material yang digunakan benar-benar tidak mengalami kekurangan dan juga kelebihan material, sehingga pada sisa-sisa scrap tidak akan digunakan lagi material tersebut. Dan juga ada pun proses daur ulang dari material yang mengalami korosi, dan material korosi juga berhubungan dengan budget dalam pembuatan kapal. Faktor-faktor tersebut tentunya mempengaruhi harga sebuah material yang rentan terkena korosi dan juga yang tidak mudah terkena korosi. Seperti pada gambar ini yang saya ambil dari PDF materi pada Introduction Corrosion, yaitu ada magnetic, value, resistant, weight, dan recyclable. Next ada gambar sebuah gambar pembangunan kapal oil barge, yakni pada bagian pada kapal deck cargo barge atau tongkang geladak. Pada bagian after peak sebelah kiri side sail
yang sedang dibangun pada sebuah galangan kapal di Batam. Nah, terlihat pada proses pembangunan material tersebut sudah ada beberapa yang mengalami korosi atau karat. Nah, pada proses ini tentunya sebelum dilapisi oleh primer coating akan dilakukan sebuah proses yang namanya blasting untuk menghilangkan sisa-sisa korosi dan akan dilapisi dengan lapisan primer pada proses coating kapal. Nah, ini adalah contoh gambar pada bagian belakang skek dan juga after peak kapal, yang mana ada beberapa penggunaan zinc anode pada bagian kapal. Fungsinya adalah penahan korosi. Otomatis kerang-kerang laut itu lebih pilih zinc anode dulu dibandingkan plat-plat lain, sehingga nanti pada proses reparasi memudahkan pembersihan lambung kapal. Baiklah, itu mengenai gambar ini. Selanjutnya, ini adalah proses undocking pada kapal oil barge yang sudah selesai dilapisi primer coating, intermediate coating, hingga finishing coating sesuai dengan permintaan owner atau request owner. Baiklah, sekian dari saya tentang materi korosi. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.